Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dan pendengar setiap podcast Bawaslu Wonogiri. Perkenalkan, saya Aifa yang akan menemani Anda dalam bincang inspiratif Sinambi Ngopi, Sinau bareng Bawaslu Wonogiri Ngobrol Pemilu. Hari ini kita masih dalam nuansa momen yang sangat istimewa, yaitu Hari Santri Nasional. Hari yang bukan hanya milik para santri di pesantren, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang arti keikhlasan, keteladanan, dan pengabdian dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Dalam menyambut Hari Santri Nasional ini, maka tema yang akan kita bawakan dalam podcast kali ini sangat relevan dengan semangat demokrasi. Sebagaimana santri menjaga nilai luhur keilmuan dan moralitas, Bawaslu juga menjaga nilai demokrasi dan keadilan dalam setiap proses pemilu. Dan tentu saja saya tidak sendiri, telah hadir di studio podcast Bawaslu Wonogiri keempat narasumber yang sangat luar biasa yang siap berbagi inspirasi Bapak dan juga wawasan dari keempat narasumber. Untuk narasumber yang pertama yaitu Pak Mayaris Kusdi, biasa saya sapa dengan Pak Mayaris, selaku Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Pak. Baik, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik, kemudian untuk narasumber yang kedua ada Pak Ambar Endro Saputra. Biasa saya sapa dengan Pak Ambar, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selamat pagi Pak Ambar. Pagi juga Pak Ivan. Baik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, untuk narasumber yang selanjutnya ada Bapak Markus Nugroho. Biasa saya sapa dengan Pak Markus, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Markus hari ini? Luar biasa? Seperti Mbak Iva. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak. Luar biasa. Luar Seger waras pokoknya. Seger waras, Iya. baik. Kemudian untuk narasumber yang terakhir ada Bapak Slamet Mugiono. Biasa saya sapa dengan Pak Mugi, selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Selamat pagi Pak Mugi. Selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Kabarnya sehat selalu sepanjang masa. Alhamdulillah sehat semua nggih Bapak-bapak. Saya ucapkan selamat datang kembali Bapak-bapak semua. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di tengah kesibukan dari keempat narasumber hari ini untuk berbagi pandangan seputar semangat santri dan juga tugas mulia Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, setelah saya memperkenalkan keempat narasumber yang sangat luar biasa hari ini, kita akan mulai masuk nih ke topik pembicaraan podcast pada pagi hari ini. Kalau kita bicara tentang santri, tentu yang terbayang itu bukan hanya tentang mereka yang belajar di pesantren saja ya Bapak, tetapi juga mereka yang tekun, jujur, dan haus akan ilmu. Nilai-nilai ini tentu sangat relevan dengan tugas kita di Bawaslu Wonogiri ini, terutama dalam membangun SDM atau sumber daya pengawas pemilu yang berkualitas. Untuk itu kita akan mulai diskusi atau obrolan pagi hari ini tentang SDM terlebih dahulu ya Pak Mayaris. Ya, tentang SDM pengawas dan semangat belajar santri. Saya ingin langsung nih ke Pak Mayaris terlebih dahulu selaku Kordiv SDM Organisasi dan Diklat. Baik, saya ingin langsung ke Pak Mayaris nih Pak. Pak, kalau kita bicara tentang penguatan SDM pengawas Pak, apa nilai-nilai santri itu yang bisa dijadikan teladan dan juga spirit dalam membentuk pengawas pemilu? Yang mana itu bukan hanya cakap secara teknis, tentu juga kuat secara moral Bapak. Ya, terima kasih Mbak Aifa. Jadi di hari santri ini kita merefleksikan yang disampaikan Mbak Aifa tadi tentang moral, nilai-nilai, ketekunan, belajar. Santri ini kan kita bisa simpulkan bahwasanya dia belajar di dalam suatu lembaga ataupun yayasan ataupun pesantren
yang dimana sangatlah dibutuhkan bagi kader-kader pengawas ataupun calon-calon pengawas, yang dimana nilai-nilai itu sangat penting gitu. Salah satunya yang tadi disampaikan Mbak Iva, yaitu haus ilmu gitu. Mau nggak mau di pengawas ini juga seperti itu, karena dengan pergantian regulasi dan percepatan tahapan, mau nggak mau harus cepat merespon, memahami dan melaksanakan regulasi yang ada. Nah, nilai-nilai itu sangat penting dan kita butuhkan, dan sangat kita apresiasi betul untuk yayasan-yayasan pesantren ini sebagai embrio ataupun wadah-wadah calon-calon berintegritas seperti itu. Mungkin nanti bisa dikembangkan. Jadi yang terpenting di sini, karena ada sebuah keyakinan ketika kita belajar di pesantren, dia itu yang terpenting adalah satunya niat. Ketika niatnya sudah memang yakin, teguh, insya Allah lah semua apa yang dihadapi akan bisa berjalan dengan baik. Tapi di sini Mbak Eva, untuk niat dan belajar tekun, karakternya disiplin, tawadu, dan yang terpenting memberikan jiwa-jiwa karakter kepribadian yang baik. Nah, integritas di situ, Mbak. Jadi kita butuhkan dan sangat kita harapkan calon-calon dari santri-santri yang ada di khususnya di Kabupaten Wonogiri. Ya, gitu Mbak Eva. Baik. Jadi kualitas SDM itu bukan hanya soal keterampilan teknis saja ya Bapak? Iya. Tapi juga kualitas batin dan akhlak juga Pak Mayaris? Betul. Baik. Baik, menurut Bapak nih, sejauh mana lingkungan kerja atau kelembagaan itu dapat mendukung penguatan Bapak nilai kesantrian di tengah tugas yang penuh dinamika ini? Ya, ketika kita merefleksikan tetap hari santri ini, tetap dia harus terus belajar, terus bisa beradaptasi, terus bisa mengikuti perkembangan, dan yang pasti ketika kita belajar di pesantren, dia ikut andil dalam sebuah perubahan-perubahan. Setelah itu, dari pengabdian yang melahirkan beberapa ini Pak, santri-santri itu juga melahirkan tokoh-tokoh ini. Nah, melahirkan peradaban yang dimulai dari akhlak moral tadi ya, seperti Mbak Eva sampaikan. Ya, disitulah harapan kami, khususnya di sumber daya manusia, kita tetap harus menjaga akhlak moral. Nah, karena kunci obatnya cuma itu, untuk bisa menjaga peradaban yang baik, gitu Mbak Eva. Baik Bapak, terima kasih Pak Mayaris. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mayaris tadi ya Bapak, nilai-nilai seperti keikhlasan, kedisiplinan, dan ketekunan itu tentu menjadi modal utama dalam membentuk SDM pengawas yang berintegritas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas nih tentang pembentukan karakter pengawas, sekarang kita akan bergeser sedikit nih Pak ke aspek penegakan hukum dalam pemilu. Mungkin saat ini sudah bersama kita Pak Ambar, Bapak selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin. Masih dengan pembahasan yang mungkin hampir sama dengan Pak Mayaris tadi Pak, bagaimana menurut Pak Ambar tentang semangat dan nilai-nilai santri Pak yang bisa menjadi pondasi moral dalam menghadapi kompleksitas penegakan hukum pemilu, yang mana penuh tantangan di era digital ini. Mungkin banyak tantangannya ya Pak dari era digital, mengingat digital ini banyak kemungkinan disinformasi, kemudian tekanan publik, dan juga mungkin ada bias algoritma, begitu Bapak. Silahkan Pak Ambar. Siap Mbak, terima kasih. Sebelum ke arah situ, kita flashback ke belakang Mbak Eva. Peran ulama dan santri dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan, kita tidak bisa memungkiri perannya sangat luar biasa, baik itu pengorbanan jiwa, raga, benda, harta, dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Nah,
konteks untuk pemilu ini, nilai-nilai yang ditanamkan oleh santri itu tidak jauh berbeda dalam pelaksanaan pengawasan, Mbak. Santri itu seperti yang disampaikan Mas Mayaris, Pak Mayaris tadi, bahwa integritas itu sangat diperlukan. Dalam sebuah pondok pesantren tanpa ada integritas yang tinggi, maka pondok pesantren itu tidak akan bertahan, Mbak. Nirboya aja berdiri tahun 1910 sampai sekarang tanpa ada aturan, tanpa ada adab yang jelas, maka saya yakin itu tidak dapat bertahan sampai sekarang. Karena di situ ada aturan yang ditaati oleh santri juga, pendidik juga, warga pondok di situ mentaati aturan, itu bisa survive, bisa bertahan sampai sekarang. Di pengawasan juga, Mbak, khususnya di divisi penanganan pelanggaran, apabila itu tidak sesuai dengan regulasi, tata SOP dan peraturan yang ada, maka penegakan hukum khususnya pemilu dan pemilihan tidak akan berjalan. Di pondok juga azab sangat dijunjung tinggi. Maka dari itu kita juga memerlukan kearifan lokal, Mbak, khususnya dalam pencegahan, ya, khususnya penanganan pelanggaran. Apabila kita tidak menggunakan azab, kita istilahnya budaya ketimuran, maka konflik gesekan di tingkat masyarakat itu akan terjadi, dan banyak sekali istilahnya permasalahan-permasalahan yang berasal dari permasalahan sebelumnya. Istilahnya tanpa ada pendekatan dengan mereka, maka timbul masalah yang baru. Jadi nilai-nilai di santri, azab juga, integritas juga, melaksanakan aturan dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadikan demokrasi itu berjalan dengan baik dan bermartabat, sehingga cita-cita kita untuk pemilu yang bersih, adil itu dapat tercapai. Itu Mbak. Baik Bapak, jadi bisa dibilang ya Pak, santri itu juga penegak moral sekaligus penjaga keseimbangan, begitu Pak Ambar? Ya, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Betul sekali. Karena dengan nilai-nilai yang ada di santri dan juga ada di pengawas, khususnya pengawas di tingkat lapangan, apabila itu tidak mencerminkan apa yang ada di pendidikan pesantren, maka banyak sekali terjadi istilahnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas itu sendiri, gitu, Mbak. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ambar, perspektif yang sangat menggugah ya Bapak, bahwa santri itu bukan hanya penjaga moralitas, tetapi juga pelaku aktif dalam mewujudkan keadilan. Dan tentu saja setelah berbicara tentang keadilan, kita tidak lepas dari proses penyelesaian sengketa pemilu, yang mana hal tersebut kerap menjadi sorotan di masyarakat secara luas. Baik, untuk memperkaya pandangan itu, kita akan lanjutkan diskusi bersama Pak Markus selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Baik, Pak Markus, kalau kita melihat semangat dari santri ini Pak, yang penuh keikhlasan dan juga kedalaman spiritual, bagaimana Pak Markus dapat melihat relevansi atau hubungan dalam konteks penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Eva. Kalau kita bicara tentang moralitas ya, serta keikhlasan, serta keikhlasan, moralitas, serta kedalaman spiritual, Bapak. Ya, spiritual. Sebenarnya kalau saya melihat itu, Mbak, kalau kita melihat teman adik-adik kita santri itu, mereka sudah keluar dari rumah tuh kan, dan mereka masuk ke pondok biasanya ya kan. Itu mereka akan dididik secara spiritual. Selain spiritual juga keikhlasan. Karena mereka pasti jauh dari orang tua ya kan. Dan mereka itu akan dibentuk dengan penuh rasa tanggung jawab gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat kenapa relevansinya dengan kita sebagai lembaga pemilu, terutama di bidang hukum dan penyelesaian sengketa. Tentu saja, Mbak, kita dari santri itu sebenarnya kita banyak belajar, karena itu membuat kita lebih berintegritas, bertanggung jawab ya kan. Karena bagi saya pribadi ya kan, spiritual ya kan, itu
karakter yang berspiritual serta keikhlasan itu merupakan landasan moral, Mbak. Dan landasan moral dan etika di dalam penegakan hukum serta penyelesaian sengketa ya kan, sehingga menghasilkan keputusan yang adil serta bertanggung jawab serta menciptakan kondisi yang harmonis. Baik Bapak, menarik sekali. Jadi dalam konteks Bawaslu, keadilan itu bukan hanya soal keputusan hukum saja Bapak, tapi juga cara kita memperlakukan para pihak dengan adil dan bijak. Begitu Pak Markus kurang lebihnya. Betul Mbak. Jadi kalau kita melihat adik-adik santri itu kan, itu mengajarkan kita mendengarkan sebelum menilai ya Mbak ya, serta memahami sebelum memutuskan. Jadi dalam penyelesaian sengketa itulah roh yang harus dibawa ke tempat kita, bahwa dalam menyelesaikan sengketa itu setiap keputusan itu harus menenteramkan Mbak. Jadi tidak memecah-mecah seperti itu. Serta di dalam nanti kita melakukan pengawasan ya kan, karena kita sebagai lembaga pengawas pemilu tentunya itu sikap santri seperti sabar, rendah hati ya kan, dan teguh dalam prinsip ya kan. Itu tidak hanya sekedar kita mengawal proses politik aja ya kan, tetapi lebih kepada mengemban amanah konstitusi ya kan, untuk menentukan masa depan arah bangsa kita. Baik Bapak, luar biasa Pak Markus. Terima kasih Bapak. Jadi bahwa pendekatan hukum itu berpijak pada nilai-nilai spiritual dan juga kesabaran ala santri nggih Pak Markus ya. Jadi justru menjadi kekuatan tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa pemilu khususnya di Bawaslu Wonogiri. Baik, nah kalau kita bicara tentang moralitas dan juga nilai spiritual, nilai santri itu tentunya punya peran yang besar dalam membentuk karakter yang sabar, jujur, berani, menegakkan kebenaran. Jadi saat ini saya ingin mengajak Pak Mugi berbagi pandangan Pak mengenai makna Hari Santri. Karena tentu Hari Santri bukan hanya sebuah seremoni ya Pak, tapi juga momen reflektif diri kita sendiri, terutama bagi kita di Bawaslu, dalam memperkuat pengawasan partisipatif bersama rakyat. Baik, menurut Pak Mugi, bagaimana Bapak dapat melihat hubungan antara semangat Hari Santri dengan peran aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi melalui pengawasan pemilu Bapak? Silakan Pak Mugi. Terima kasih Mbak Aifa, pertanyaannya luar biasa. Kalau bicara hubungan antara Hari Santri dan juga masyarakat serta pengawasan partisipatif, tentu kita tidak lepas dari karakter ya. Karena santri itu dibentuk oleh kepesantren membentuk menjadi seorang yang berkarakter yang punya spiritual tinggi. Nah, di dalam spiritual itu kalau bicara santri itu yaitu semangatnya semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Dibentuk, ditempa, kemudian punya dasar, kemudian punya kewajiban ibadah dan juga kewajiban untuk dakwah. Di dalam dakwah ini ada semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa relevansinya dengan Bawaslu atau tugas Bawaslu? Khususnya adalah divisi P2H. Di sini ada pengawasan partisipatif. Pengawasan di mana bukan hanya tugas seorang pengawas pemilu, juga tugas sebagai rakyat, sebagai masyarakat semuanya untuk sama-sama mengawasi. Maka di sini karena ini bicara tentang Hari Santri, maka tidak lepas dari sebuah ayat ya, kalau saya ingat itu Al-Quran surat Ali Imran 104 itu kalau boleh saya kutip, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu semuanya. Ummah yaitu segolongan umat, segolongan orang. Bukan hanya oleh diri kita sebagai pengawas pemilu, tapi juga masyarakat sekitar, rakyat. Bukan hanya Islam saja, tapi non-Islam juga punya kewajiban hal itu. Nah, apa kewajibannya? Kewajibannya ya 3, yaitu yad'una minal khair, yaitu mengajak kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan dan kebajikan. Yad'una ila khair.
Apa itu kebaikan-kebaikan itu? Yang pertama, wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada orang-orang semua segolongan umat itu kepada kebaikan. Nah, relevansinya dengan pemilu itu, kebaikan itu apa ya? Kebaikan untuk bagaimana menyoblos yang benar, kemudian penyelenggarannya juga benar sesuai dengan aturan yang ada, dan juga pesertanya juga benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Itu semua sudah diatur. Maka tugas Bawaslu ini mengajak itu, mengajak mengikuti aturan yang ada. Wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran. Kita mencegah dari politik uang, mencegah dari hoax, mencegah dari ujaran kebencian, mencegah dari kecurangan, semuanya dicegah. Nah, tugas kita itu. Nah, demikian juga tugas untuk semuanya. Nah, antara santri dan tugas Bawaslu ini mirip-mirip 11-12. Cuman kalau santri arahnya adalah khusus kepada Islam, tetapi kalau yang Bawaslu atau pengawas pemilu itu kepada pemilu yang adil, jujur, dan luber. Kan arahnya ke sana. Sehingga tujuan awalnya atau tujuan akhirnya yaitu untuk membentuk pemilu yang berkualitas, yang bermartabat, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga. Itu Mbak, mungkin relevansinya antara santri dan pengawas pemilu. Baik Pak Mugi, jadi dapat disimpulkan ya Pak bahwa semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi dasar moral bagi pengawas pemilu Pak, khususnya di Bawaslu Wonogiri. Iya. Baik Bapak. Terima kasih Pak Mugi. Luar biasa sekali untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bapak atas refleksi yang sangat menyentuh. Sebelum kita akhiri, saya boleh minta pesan singkat nih dari keempat narasumber untuk para pendengar dalam rangka Hari Santri Nasional. Kita mulai dari Pak Mayaris terlebih dahulu. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Eva atas apa yang diminta Mbak Eva untuk pesan terakhir dalam sesi podcast hari ini. Kami dari Bawaslu dan khususnya saya pribadi dari divisi khusus ngurusin sumber daya manusia, untuk para santri-santri, teruslah giat belajar, teruslah menimba ilmu sampai jauh, sampai dalam, sampai kemandiriannya terwujud dan ketulusannya hadir, supaya nantinya bisa ikut andil dalam proses-proses kemajuan masyarakat yang lebih baik. Namun di sini saya bisa garis bawahi, santri itu bisa dikatakan sebagai pilar moralnya demokrasi. Nah, pilar moral itu yang pasti dia adalah pondasi dan tonggak yang harus kita rawat bareng-bareng, yang harus kita dukung bareng-bareng untuk menjaga moral, akhlak, khususnya nantinya di penerus bangsa, dan semoga menjadi bangsa dan khususnya masyarakat yang madani. Kalau madani itu idealnya masyarakat peradaban Islam, Pak, yang seimbang, yang adil, yang sejahtera, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Eva. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Mayaris atas pesannya yang sangat menyentuh tadi ya Bapak. Di mana nilai-nilai keikhlasan dan juga pengabdian santri itu memang menjadi bekal penting dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam pengawasan pemilu khususnya di Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Ambar untuk menyampaikan pesan Hari Santri bagi para pendengar Bapak. Silahkan Bapak. Terima kasih. Dengan nafas santri, pesan-pesan untuk podcast ini cukup sederhana. Kita ambil slogan dari Bawaslu, karena santri juga masyarakat, seperti slogan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mungkin sederhana ini Mbak. Baik. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Pak Ambar. Pesan dari Pak Ambar tadi mengingatkan kita bahwa perjuangan menegakkan keadilan
itu bagian dari jihad konstitusional nih Bapak, yang mana harus terus kita jaga bersama. Baik, berikutnya kami mohon pesan dari Pak Markus. Silahkan Pak Markus. Ya, terima kasih Mbak Iva. Itu jelas ya nilai-nilai luhur dari santri ya. Itu seperti spiritual, keikhlasan dan integritas. Itu tidak bisa jauh dari dunia penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, ya kan? Karena itu merupakan pondasi bagi karakter kita, terutama bagi kita yang penyelenggara pemilu. Itu aja sih. Baik. Terima kasih Pak Markus. Saya sangat sependapat ya Pak dengan dari yang dibicarakan oleh Pak Markus tadi, bahwa semangat menjaga integritas sebagai pengawas pemilu itu tentu sejalan dengan nilai-nilai di pesantren yang penuh dengan kedalaman moral untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Baik, dan yang terakhir saya persilahkan Pak Mugi untuk memberikan pesan penutup Bapak di momen Hari Santri ini. Silakan Bapak. Closing statement. Iya. Bawaslu Kabupaten Wonogiri mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Untuk itu kebetulan tadi saya mengutip sebuah ayat yang mari kita mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Wonogiri untuk mengimplementasikan dari ayat itu tadi melalui pengawasan partisipatif. Nah, kebetulan nanti malam hari ini Kamis tanggal 23 Oktober 2023 jam 19.30 waktu Indonesia Barat akan ada kick off P2P, yaitu pendidikan pengawasan partisipatif. Jadi kalau kita amalkan, ayo kita bareng-bareng, bukan hanya peserta P2P, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri kita ikuti bersama sampai selesai. Demikian, terima kasih Mbak Aifa. Baik, terima kasih Pak Mugi. Semoga nilai-nilai luhur santri yang Bapak sampaikan tadi terus bisa menginspirasi Pak seluruh jajaran pengawas, tidak hanya di Wonogiri tetapi juga di seluruh Indonesia. Baik, tidak terasa sudah di penghujung diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Bapak izin dapat menyimpulkan sedikit ya Pak dari podcast kita hari ini. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa di tengah kompleksitas penegakan hukum pemilu di era digital, nilai-nilai kesantrian seperti kejujuran, amanah, dan keteguhan hati itu tetap menjadi pondasi moral yang tak tergantikan. Di mana semangat santri bukan hanya tentang belajar agama, tetapi juga tentang menegakkan kebenaran dengan integritas dan keikhlasan. Semoga nilai-nilai itu terus menginspirasi para pengawas dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di pemilu, dalam menjaga demokrasi yang bermartabat. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh narasumber, kepada Pak Mayaris, Pak Ambar, Pak Markus, dan Pak Mugi, atas waktu dan inspirasinya hari ini yang sangat luar biasa Bapak. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia menyaksikan dari awal hingga akhir podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik dari topik hari ini. Sebelum saya tutup nih Pak, saya ada sedikit pantun ya Pak, izin ya Pak? Boleh. Baik. Jalan-jalan ke pesantren tua, bertemu Pak Mugi penuh wibawa. Era digital boleh berubah arah, tapi nilai santri tetap jadi cahaya. Saya Aifa pamit undur diri. Selamat Hari Santri Nasional dari Santri untuk Negeri, dari Bawaslu untuk Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.